Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahaskan tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional ini mempunyai 4 agenda yang saya akan bahas. Yang pertama dari teori merkantilisme iaitu Thomas Mann. Yang kedua absolute advantage dari Adam Smith. Yang ketiga comparative advantage dari David Ricardo, dan terakhir asumsi keunggulan komparatif. Okay, kita akan masuk ke bahagian teori merkantilisme Thomas Mann. Ia adalah sebuah sistem ekonomi yang digunakan di abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ini yang bermakna dagang telah membuat negara-negara di Eropah untuk mengumpulkan dan mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya demi meningkatkan kesejahteraan dan kekuasaan negara. Keseimbangan perdagangan hanyalah perbezaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimport. Selanjutnya saya akan membahaskan absolute advantage. Teori dari Adam Smith, teori murni perdagangan internasional. Teori ini telah mengemukakan bahawa suatu negara akan melakukan spesialisasi produksi terhadap suatu jenis barang tertentu yang memiliki keunggulan absolute advantage. Teori ini tidak memproduksi atau melakukan import jenis barang lain yang tidak mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Keunggulan daripada teori ini adalah kerana geografis, iklim, kekayaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, tingkat penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dipanggil INTEC, jumlah penduduk dan modal. Selanjutnya, saya akan membahaskan tentang teori comparative advantage yang telah dikenalkan oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut. Suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar, dan akan mengkhususkan melakukan impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif. Ini bisa membantu untuk menaikkan ekonomi sebuah negara. Negara akan melakukan ekspor barang bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor barang bila barang itu diproduksi sendiri akan memerlukan biaya produksi yang lebih besar yang memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeza. Di sini saya akan membahaskan asumsi keunggulan komparatif. Yang pertama itu analisis sederhana dua negara dan dua barang akhir. Yang kedua, satu jenis input produksi tenaga kerja yang homogen dalam kualitas. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja bersifat inelastis. Yang keempat, tenaga kerja bersifat mobilitas sempurna. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja teknologi yang berbeza antar kedua negara. Yang keenam, tidak ada biaya transportasi dan halangan dalam perdagangan. Yang ketujuh, pasar persaingan sempurna dalam faktor dan produk. Di dalam model Ricardian, negara-negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien, dan mengimpor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif kurang efisien. Dengan kata lain, pola produksi suatu negara ditentukan oleh keunggulan komparatif sebuah negara tersebut. Daripada keuntungannya, yang pertama dia mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, dapat meninjau perdagangan sebagai metode produksi secara tak langsung. Yang kedua, dapat menunjukkan bahawa perdagangan memperluas kemungkinan konsumsi suatu negara yang pada gilirannya menciptakan keuntungan perdagangan. Kesimpulannya di sini, perdagangan memberikan manfaat berlaku umum kerana tidak ada persyaratan bahawa suatu negara harus bersaing atau bahkan perdagangan harus wajar. Maka di sini kita bisa melakukan pelbagai perdagangan tanpa ada halangannya. Khususnya, suatu negara akan memperoleh keuntungan perdagangan meskipun negara tersebut memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan
mitra dagangnya di semua industri, produksi dengan relatif kurang efisien. Dengan kata lain, pola produksi suatu negara ditentukan oleh keunggulan komparatif. Di sini kita bisa lihat tiada limitnya untuk kita untuk sebuah negara mengeluarkan satu produk. Dia bebas melakukan pelbagai produk yang mereka inginkan tanpa ada hadnya. Okey, itu saja untuk bahagian teori-teori yang telah saya jelaskan. Terima kasih, saya Usama. Kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum.